Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bos Resto Channel guys. Semoga tetap semangat untuk ke memikirkan bisnis restoran ya. Dan juga bagi anda para pecinta kuliner, semoga tetap semangat mengikuti channel Bos Resto ini. Kali ini Bos akan membahas mengenai perbedaan antara restoran dan rumah makan ya. Di dalam vlognya Bos ini, Bos menggunakan baik istilah restoran atau rumah makan ya. Maksudnya adalah kadang-kala menggunakan restoran, kadang-kala rumah makan, karena segmen penonton Bose ini kan bervariasi ya, dan harapan Bose agar lebih familiar. Jadi sering Bose juga menggunakan rumah makan karena faktanya rumah makan itu lebih familiar bagi kebanyakan mungkin ya masyarakat di Indonesia daripada restoran, karena restoran itu kesannya kok mewah dan lain sebagainya. Apakah demikian? Betul demikian tentang perbedaannya? Makanya Bose akan mengulas. Stay tune guys di channel Bose Resto ini. Ya guys, jadi perbedaan yang pertama adalah mengenai standarisasi guys ya. Kalau untuk restoran itu biasanya sudah ada standarisasinya guys, baik dalam hal standar rasa, kemudian standar penyajian, kemudian standar mebelernya, kemudian standar pelayannya, misalkan menggunakan seragam dan lain sebagainya ya. Tapi ada standarnya pada sebuah rumah makan. Jadi tidak hanya pokoknya melayani, pokoknya buka, tidak ya. Jadi kalau restoran itu memiliki standar-standar tersebut guys ya. Jangan rumah makan, mohon maaf, mungkin tidak memerlukan standar. Misalkan seragam saja mungkin tidak perlu menggunakan seragam ya. Kemudian standar kebersihan dan lain-lain yaitu sesuai dengan mohon maaf seleranya atau subjektifnya dari pemilik rumah makan tersebut guys ya. Jadi tidak ada standar mutu dan pelayanan di rumah makan, tanpa berusaha merendahkan ya guys. Maksudnya ini tidak terlalu ketat ya guys. Pasti ada itu, mosok yo kotor gitu, enggak, pasti bersih juga rumah makan itu guys. Tapi maksudnya mungkin tidak ada petugas khusus untuk membersihkan, bertanggung jawab dengan itu dan lain sebagainya, tidak ya. Tapi secara sederhana dikelola. Yang kedua adalah tentang sistem manajemen guys. Kalau untuk restoran itu biasanya dikelola oleh sebuah manajemen yang sudah lebih kompleks atau ya, biasanya meliputi dari manajer ya, manajer rumah makan, kemudian ada supervisor atau kepala rumah makan, kemudian kepala bagian masing-masing. Kalau kepala bagian produksi ya, itu biasanya di resto itu disebut chef ya, chef. Nah, kemudian ada kepala bagian operasional untuk pelayanan ke depan itu biasanya, kemudian kepala bagian pengadaan atau gudang, kemudian kepala bagian keuangan gitu, dan mungkin ada yang lain-lain lagi ya. Termasuk di Bose juga menerapkan hal tersebut ya. Itu adalah di resto. Jangan di rumah makan, mohon maaf, biasanya itu dikelola oleh manajemen keluarga ya. Biasanya, saya ngomong biasanya ya, tidak semuanya, tapi biasanya adalah dikelola oleh manajemen keluarga. Mungkin misalkan suaminya yang masak, istrinya jadi kasir gitu. Yang belanja istrinya, nanti yang persiapan suaminya, terus nanti yang bersih mungkin baru pegawainya gitu. Jadi manajemen intinya dipegang oleh keluarga. Itu biasanya adalah rumah makan. Kemudian kalau untuk soal ukurannya, rata-rata ya atau kebanyakan itu resto itu lebih besar daripada rumah makan. Resto untuk ukuran luasannya itu ya relatif juga sih ya itu. Tapi kalau rumah makan biasanya kan namanya rumah, berarti ya normalnya ada seukuran rumah ya, rumah secara wajarnya. Kemudian itu bisa untuk jadikan tempat makan, maka dinamakan rumah makan gitu. Yang keempat guys, ini berkaitan dengan penyajian makanan. Biasanya kalau rumah makan itu hidangan biasanya sudah ada guys, itu sudah tersedia di etalasenya ya, sudah matang gitu ya di etalase. Jadi pelanggan datang itu tinggal nasi, mungkin biasanya nasi hangat. Nah, untuk sayur-sayurannya atau lauknya itu biasanya sudah matang di situ, tinggal diambil tuh guys.
atau tinggal nunjuk biasanya kok zaman sekarang ya, nunjuk ini sama itu gitu. Nah, rumah makan seperti itu guys ya sistemnya. Kalau untuk resto itu biasanya cara penyajiannya itu adalah melalui order guys. Jadi pelanggan itu datang, duduk, kemudian mengorder makanan, baru kemudian dibuatkan oleh rumah makan tersebut ya, baru kemudian disajikan. Jadi semuanya serba biasanya lebih fresh dan lebih lebih panas lah gitu ya, karena memang dihidangkan sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Itu guys yang keempat guys. Kalau yang kelima biasanya restoran itu memiliki konsep guys ya. Restoran itu memiliki konsep, macam-macam konsepnya guys, mau konsep perkotaan gitu kan, atau konsep minimalis, atau konsep industrial, atau konsep natural alamiah. Tapi rata-rata mereka memiliki konsep guys. Jadi penataan di area-area restoran itu biasanya tertata sedemikian rupa ya, dengan mengusung sebuah tema. Sedangkan kalau rumah makan biasanya tidak guys ya. Biasanya kalau ada tanaman pun ya secukupnya, kalaupun ada lukisan atau konsep apa ya secukupnya gitu guys. Jadi lebih sederhana. Sedangkan kalau resto biasanya lebih kompleks ya dalam hal mengusung konsep tersebut. Kemudian yang berikutnya guys, yang keenam itu mengenai sasaran pelanggannya ya. Sasaran pelanggannya biasanya kalau restoran namanya resto itu biasanya mengarah untuk ke menengah dan ke atas guys. Jadi Anda yang mau mengusung resto, ketika Anda membuka sebuah bisnis kuliner ada tulisannya resto, nah itu secara tidak langsung Anda memberitahu kepada pelanggan bahwa ya ini berarti untuk menengah dan ke atas. Artinya harganya pun biasanya akan lebih mahal daripada rumah makan ya. Karena mengurangi rasa hormat yang kepada rumah makan bukan berarti kemudian yang datang ke rumah makan itu kami ekonomi lemah, tidak. Tetapi adalah pangsa pasarnya yang dituju itu beda antara resto dan rumah makan tuh ya. Dan yang terakhir guys, ini yang yang ketujuh ya, ini berkaitan dengan modal guys. Jadi biasanya rumah makan tadi karena sifatnya lebih sederhana, kemudian ukuran bangunannya juga mungkin lebih simple gitu ya, dan ukurannya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan resto yang mungkin lebih luas, kemudian lebih berkonsep, kemudian SDM-nya juga lebih banyak ya karena punya manajemen sendiri gitu. Otomatis modalnya untuk resto juga lebih besar daripada rumah makan. Seberapa lebih besarnya ya itu juga kembali lagi tergantung dari konsep dan banyak faktor ya dari restoran dan rumah makan tersebut guys. Jadi harus dilihat detail per detail guys, karena ada juga rumah makan yang besar sekali yang buat lengkap segala ya, ada juga. Tapi juga ada juga yang resto tapi memang kecil sekali itu. Jadi monggo bagi rekan-rekan yang mau buka usaha kuliner, pahami dulu perbedaan antara resto dan rumah makan ya. Jangan nanti Anda ngomong resto ternyata itu sebenarnya adalah rumah makan ya, atau ngomong rumah makan ternyata nanti Anda mengusung konsep-konsep yang cukup rumit tadi ya, yang kompleks tadi. Tapi monggo saja kembali lagi, karena ini kan hanya sebatas sebuah teori dan saran masukan tentang pengalaman ya guys ya, yang Bose Resto lakukan. Dan kalau Bose semuanya rumah makan dari 6 rumah makan yang 6 gerai Bose ya, ini semuanya bersifat restoran. Walaupun Bose suka belepotan, keceplosan ngomong rumah makan, tapi kalau dari pemahaman tadi ya sebenarnya punya Bose itu punya 6 resto, memang resto, dan nama Bose Resto itu channelnya itu ya sesuai karena Bose ini memang bosnya resto. Demikian guys ya, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video-video lain selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hidup Madyang.